Itu ada apa? Di mana? Itu di atas toren. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Itu, lihat, rambutnya panjang, warna putih. Tidak, bukan putih, merah. Hah, merah? Maksudnya? Kuntilanak merah, bro. Yang benar. Iya. Pas didatengin sama Pak De Kenceleng, ya ampun, dia nggak bisa jalan dengan sempurna. Dia masuk lagi ke kamar pembantu, dibuka, nggak ada. Pas dia balik ke tembok, dia sempat teriak, hah? Ternyata di balik pintu itu juga ada sosok yang sama. Akhirnya, ya sudahlah, kita coba konsultasi, kita coba diskusi dengan mereka, coba tanyakan kata Pak De Kenceleng, maunya apa. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Ritan di segmen Cerita Misteri. Malam ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, yaitu rumah yang saya tempati di salah satu daerah Jakarta Timur. Pada waktu itu saya kedatangan seorang teman dan dia mempunyai kelebihan lah. Kita anggap dia mempunyai kelebihan. Mungkin orang-orang udah pada kenal karena di episode sebelumnya dia pernah masuk, yaitu Pak De Kenceleng. Beliau sempat mengunjungi rumah saya dan dia melihat ada beberapa sosok yang tinggal di rumah saya. Yang anehnya, ternyata di rumah saya itu banyak sekali sosok-sosok yang perempuan semuanya. Mulai dari kamar mandi, mulai dari toren, mulai dari garasi, semuanya perempuan. Memang kebetulan keluarga saya itu kebanyakan laki-laki. Ketika pada waktu Pak De Kenceleng datang ke rumah saya, dia sempat kaget. Kenapa ini banyak banget gitu. Dan dia awalnya tidak bercerita kepada saya. Kenapa dia melihat sosok yang banyak dan perempuan semuanya. Akhirnya Pak De Kenceleng sempat bercerita, bro, rumah lo ternyata banyak yang jagain ya. Maksudnya? Iya, ternyata di rumah lo ini bukan hanya lo aja, tetapi ada makhluk selain yang berwujud. Oh, lu jangan ngomong macem-macem, gue udah lama tinggal di sini. Bener. Nih gue kasih tahu, kata Pak De Kenceleng, ayo kita jalan. Akhirnya kita home tour deh tuh. Masuk dalam rumah, sebelum masuk kan di teras tuh. Di teras dia sempat cerita, di sini ada 3 kata dia. Di taman depan rumah, taman dekat jalanan, sama di atas. Sempat saya kaget, memang ada beberapa sebelumnya itu saya punya keponakan, dia juga bercerita. Keponakan saya itu melihat seorang nenek-nenek di depan rumah dengan muka sangat pucat dan menunduk. Setelah itu kita masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, Pak De Kenceleng merasakan suasana yang lebih mencekam. Karena saya sudah lama tinggal di situ, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi Pak De Kenceleng itu berbeda. Dia merasakan suasana mencekam di situ dan dia melihat ke arah kiri, yaitu sebuah garasi yang sangat panjang dari ujung ke ujung. Yang mana di situ ada tempat air, pompa air. Ternyata di pompa air itu Pak De Kenceleng bicara, di sini ada sosok hantu yang tanpa kepala. Saya sempat kaget. Hah? Yang benar? Sebentar, kata Pak De Kenceleng. Pas dia bicara dengan sosok tersebut, akhirnya Pak De Kenceleng bercerita, ini sosok ikut dengan mobil yang Opa pada waktu itu beli, yaitu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah warna abu-abu dan Toyota mereknya. Saya ingat, ya memang betul, dia ikut ketika mobil itu dibawa melalui jalan di daerah Jakarta Timur sampai dia betah dan tinggal di situ. Sempat Pak De Kenceleng ingin mengusirnya, tetapi dia bilang kita tidak ganggu. Oke, dilepas lagi. Pergilah dia ke daerah dapur. Di daerah dapur ada 2 tempat yang dilihat. Yang pertama kamar mandi belakang dan kamar mandi pembantu.
Ketika dia buka kamar mandi belakang, ternyata ada sosok wanita berdiri di pojokan dengan muka tertunduk, rambut terurai, dan baju putih yang berada di pojokan atas tinggi kamar mandi. Dan dia menutup kembali. Di sini ada yang jaga. Dia masuk lagi ke kamar pembantu, dibuka, gak ada. Pas dia balik ke tembok, dia sempat teriak, "Hah?" Ternyata di balik pintu itu juga ada sosok yang sama. Akhirnya, ya sudahlah, kita coba konsultasi, kita coba diskusi dengan mereka, coba tanyakan kepada Pak De Kenceleng maunya apa. Akhirnya dia bicara, Pak De Kenceleng dengan makhluk yang ada di kamar mandi dan di kamar pembantu, ternyata dia hanya bermain. Tempat rumah saya kebetulan bukan rumah tempat tinggal mereka, tetapi tempat bermainnya. Oke, kita lanjut lagi, naik ke lantai 2. Di lantai 2, ternyata di rumah saya itu ada boleh dibilang kayak ada tempat teras, yang mana tempat teras itu kita bisa bersantai, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan lah di teras tersebut. Tidak jauh dari teras tersebut ada toren air. Ketika dia keluar ke daerah teras tersebut yang di lantai 2, Pak De Kenceleng sempat kaget. Itu ada apa itu? Itu ada apa? Di mana? Itu di atas toren. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Itu, lihat, rambutnya panjang, warna putih. Tidak, bukan putih, merah. Hah, merah? Maksudnya kuntilanak merah, bro? Yang benar. Iya. Pas didatengin sama Pak De Kenceleng, ya ampun, dia nggak bisa jalan dengan sempurna. Dia jalannya kayak suster ngesot, katanya Pak De Kenceleng. Pak De Kenceleng sempat bilang, "Kamu udah lama di sini, saya sudah lama," katanya. Yang lain hanya main. Akhirnya kita bicara di situ, Pak De Kenceleng dan saya di teras lantai 2. Nggak lama kemudian Pak De Kenceleng melihat rumah di samping rumah saya yang memang sudah lama kosong. Ternyata di situ banyak sekali makhluk halus yang tinggal di sana karena rumah tersebut sudah tidak ditempati. Mereka bermain ke rumah saya karena memang saya akui rumah saya banyak barang, mulai dari barang-barang yang tradisional dan semuanya. Mereka suka bermain di tempat saya. Akhirnya Pak De Kenceleng coba untuk menetralisir semuanya, diajak bicaralah mereka semuanya dan mencoba untuk kalau misalnya bisa tidak lagi kembali tinggal di situ. Akhirnya setelah diskusi mereka, setelah bicara dengan Pak De Kenceleng, mereka tetap tinggal di situ karena mereka sudah lama di situ dan mereka tidak mengganggu. Tapi kadang-kadang keponakan saya yang pertama itu sering melihat hal-hal yang tidak terduga. Suatu ketika keponakan saya sempat berteriak dan berlari dari ruang tamu ke kamar. Jadi ketika dia lagi di ruang tamu, dia lagi duduk di ruang tamu, kakinya ada yang kesenggol dari bawah bangku. Sekali, 2 kali, pas ketiga kalinya dia kaget. Ada apa ini? Akhirnya dia turun dari bangku dan melihat ada kepala di bawah bangku. Dia sempat kaget, lompat dan akhirnya kabur ke kamar saya. Akan tetapi setelah itu dia tidak merasa takut, tapi sudah dianggap suatu hal yang biasa. Karena ada beberapa hal, baik keponakan saya yang pertama, baik keponakan saya yang kedua, sering melihat kejadian-kejadian yang aneh tersebut. Pada suatu saat, saya pernah mengundang teman-teman saya datang ke tempat rumah saya. Kurang lebih ada sekitar 8-10 orang. Kita standby, kebetulan kan ada garasi yang panjang, yang Pak De Kenceleng pernah ngelihat ada ada makhluk tanpa kepala. Ada makhluk tanpa kepala. Di situ saya gelar karpet dan tanpa terduga ketika kita sedang berkumpul di sana, ada satu makhluk yang ikut dengan teman saya. Dan keponakan saya melihat, yaitu sosok kakek-kakek yang mana dia sering melihat sosok tersebut di rumah saya. Tetapi ketika dia melihat sosok tersebut, hilang. Entah kemana. Sampai suatu saat teman saya datang dan ketemu lagi dengan sosok tersebut.
Di garasi itu memang banyak yang diakui teman-teman saya bahwa garasi itu lembab. Garasi itu hawanya tidak menyenangkan karena memang jarang dibuka. Memang tempat parkir mobil itu panjang dan lembab. Pada malam itu kita sedang diskusi tentang suatu hal yang berhubungan dengan misteri. Kita juga sempat bercerita bahwa rumah ini banyak A, B, C, D yang telah diceritakan tadi sebelumnya. Akan tetapi pada waktu malam itu suasana sangat mencekam. Yang mana semua terdiam ketika terdengar suatu dentuman keras dari sudut garasi. Dan kita tidak berani menengok ke arah tersebut. Kita hanya bisa saling tatap menatap, dan ternyata semuanya yang ada di situ mendengarkan hal tersebut. Sampai suatu ketika tanpa sadar tersenggol sebuah gelas dan terjatuh yang membuat kita kaget serentak. Dan akhirnya kita salah satu orang bercerita, suara apa sih tadi? Kalian dengar nggak? Dengar? Ini rumah ada apa sih? Akhirnya salah satu teman saya, yaitu Pak Deka Celeng, bercerita, itu makhluk yang tanpa kepala. Dia duduk tepat di belakang lu. Terperanjatlah saya. Dia memperhatikan kita semua. Dia merasa bahwa tempat dia didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Memang teman-teman saya tidak kenal, tapi mungkin dia kenal dengan saya karena dia posisi ada di belakang saya. Tetapi sekarang posisi sudah aman, cuma tadi dia sempat marah karena terganggu oleh keberisikan kita ketika kita sedang berkumpul. Sampai akhirnya sekarang, karena sudah terbiasa dan kita sudah mengetahuinya, akhirnya kita sudah melakukan penetralisiran, yang mana rumah tempat tinggal saya akhirnya dijadikan sebuah tempat bagi Pak Deka Celeng untuk mengusir mereka semua, dan bagi makhluk-makhluk asli yang dari luar tidak bisa masuk kembali, hanya yang ada di rumah saya. Mungkin itu saja pengalaman tentang rumah yang boleh dibilang rumah yang seumuran dengan saya, rumah masa kecil saya, yang ternyata memiliki bukan hanya sekedar historical buat saya, tetapi juga historical tentang makhluk-makhluk astral yang ada. Saya Ritan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Segmen baru kita, segmen cerita misteri. Ritan Q Mystery, Everyone Has Story.